Bapak mau nanya apa? Kalau sekarang mata kuliah apa? Kalau nggak salah sih mengenai asuransi ya. Oh, kamu tahu asuransi itu apa? Tahu, aku pernah baca. Boleh dong kasih tahu aku. Kamu mau tahu? Mau. Oh iya mau tahu. Ya simak video ini. Asuransi kesehatan merupakan cara untuk mengatasi resiko ketidakpastian peristiwa sakit serta biaya-biaya yang diakibatkannya. Asuransi kesehatan mengubah peristiwa yang tidak pasti dan susah untuk diprediksikan menjadi peristiwa yang pasti dan sudah terencana. Untuk mengubah peristiwa yang tidak terprediksi menjadi terprediksi, anggota membayar sejumlah uang yang relatif kecil namun teratur atau premi kepada perusahaan asuransi. Manfaat yang diperoleh anggota adalah apabila mengalami sakit, ia akan mendapatkan kompensasi yang dibutuhkan untuk mengatasi kerugian atau keuangan yang berupa pengurangan harga keseluruhan atau sebagian dari pelayanan kesehatan yang timbul akibat peristiwa sakit tersebut. Manfaat asuransi kesehatan adalah yang pertama, pendekatan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu mengubah peristiwa tidak pasti menjadi pasti dan terencana. Yang ketiga yaitu membantu mengurangi risiko perorangan ke risiko sekelompok orang dengan cara perangkuman risiko. Dan yang keempat yaitu membentuk sikap saling tolong menolong, yakni sehat menolong yang sakit dan yang kaya membantu yang miskin. Terdapat berbagai jenis asuransi kesehatan seperti asuransi kesehatan perorangan, asuransi kesehatan keluarga, dan asuransi kesehatan karyawan perusahaan. Asuransi kesehatan yang sering digunakan adalah ketiga proteksi asuransi berikut ini. Yang pertama yaitu proteksi dengan sistem kartu atau klaim dengan kwitansi asli. Artinya, jika dirawat inap, maka pembayarannya cukup dengan menunjukkan kartu provider, sehingga seluruh biaya rumah sakit ditanggung asuransi. Sistem ini cocok bagi pegawai swasta, wira swasta, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu proteksi dengan sistem reimbursement. Artinya, saat dirawat, pasien terlebih dahulu membayar seluruh biaya rumah sakit atau diklaim ke pihak asuransi. Proteksi ini cocok untuk orang yang sudah mempunyai asuransi dari perusahaan karena proteksi ini hanya untuk menambah kekurangan biaya saja. Yang selanjutnya, proteksi terhadap penyakit kritis. Proteksi ini cocok bagi orang dewasa yang umurnya di atas 40 tahun karena sudah rentan terkena berbagai penyakit. Proteksi ini dibagi ke dalam dua jenis, yaitu proteksi sakit kritis, yang artinya hanya memberikan proteksi saat penyakit sudah mencapai stadium kritis. Yang kedua yaitu proteksi sakit kritis di semua stadium. Artinya memberikan proteksi sakit kritis mulai dari stadium awal, menengah, hingga akhir. Selain asuransi kesehatan, terdapat asuransi-asuransi lainnya, yaitu yang pertama asuransi jiwa, yaitu asuransi yang memberi jaminan setelah pemilik asuransi meninggal dunia. Dibagi menjadi dua, yaitu term life, yaitu asuransi jiwa yang memiliki perjanjian dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu whole life, yaitu asuransi jiwa yang memiliki masa pertanggungjawaban seumur hidup. Nah, yang kedua yaitu ada asuransi pendidikan. Yang ketiga ada asuransi kerugian, disebut juga non-life insurance. Macam-macamnya yaitu adalah yang pertama asuransi kebakaran, yaitu asuransi terhadap proteksi atas kerugian yang disebabkan oleh kebakaran. Biasanya untuk kantor, rumah, hotel, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu asuransi pengangkutan, yaitu asuransi terhadap proteksi selama pengangkutan barang, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Pembiayaan kesehatan adalah dana yang diperlukan untuk menyelenggarakan dan memanfaatkan layanan kesehatan. Sistem pembiayaan harus kuat, stabil, dan berkelanjutan, serta menjamin kecukupan, pemerataan, efisiensi, dan efektivitas. Terdapat dua sudut pandang dalam pembiayaan kesehatan. Yang pertama, dari penyelenggara layanan kesehatan, penyedia fokus pada biaya dan
investasi. 2. Dari pemakai jasa atau pasien, fokus pada dana yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada prinsip utama pembiayaan kesehatan. Yang pertama, dana harus mencakupi dan tidak membebani masyarakat. Yang kedua, dana harus tersebar sesuai kebutuhan layanan. Yang ketiga, pemanfaatan harus efisien dan efektif. Dan selanjutnya ada cara pembiayaan. Yang pertama, out-of pocket atau biaya langsung dari pasien. Yang kedua, dibiayai oleh perusahaan tempat pasien bekerja. Yang ketiga, melalui perusahaan asuransi yang menanggung pasien peserta asuransi. Yang keempat, charity, sumbangan dari individu atau lembaga sosial. Yang kelima, pemerintahan melalui alokasi anggaran untuk pelayanan publik. Selanjutnya, di sini ada jenis-jenis pembiayaan kesehatan. Berdasarkan jenis pelayanan, yang pertama, ada pelayanan kedokteran. Biaya yang digunakan untuk pengobatan dan pemulihan bisa bersumber dari pemerintah atau swasta. Yang kedua, ada pelayanan kesehatan masyarakat. Berfokus pada peningkatan kesehatan masyarakat dan pencegahan penyakit. Seperti yang telah kita ketahui bersama nih, bahwa sumber pembiayaan untuk penyedia fasilitas kesehatan ini melibatkan dua pihak utama, yaitu pemerintah dan swasta. Tapi saat ini masih diperdebatkan gitu ya, apakah kesehatan ini sebenarnya itu barang pemerintahan atau barang dari swasta ini, mengingat fasilitas-fasilitas kesehatan yang dipegang oleh swasta ini cenderung bersifat komersial. Dan di sebagian besar wilayah ini Indonesia, sektor swasta ini mendominasi nih penyedia fasilitas-fasilitas kesehatannya. Nah, itu lebih dari setengah rumah sakit yang tersedia. Nah, itu merupakan rumah sakit swasta. Nah, itu ada sekitar dari 30-50%. Segala bentuk pembiayaan, segala bentuk pelayanan kesehatan diberikan oleh pihak swasta ini tentunya akan menjadi kendala terutama nih bagi masyarakat dengan golongan menengah ke bawah. Tingginya biaya kesehatan yang harus dikeluarkan jika menggunakan fasilitas kesehatan swasta yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat. Yang selanjutnya ada prinsip dasar dalam asuransi. Yang pertama yaitu risiko atau risk. Berbeda dengan resiko, resiko itu hal-hal yang sifatnya spekulatif. Risiko ini hal-hal yang sifatnya bukan spekulatif. Peristiwa-peristiwa yang tidak pasti yang berpotensi menimbulkan kerugian. Yang kedua yaitu hukum jumlah bilangan besar atau the law of large numbers. Artinya pola kejadian tidak dapat diprediksi pada populasi kecil, tetapi dapat diprediksi pada populasi besar agar resiko dapat direduksi dengan efektif. Asuransi membutuhkan jumlah peserta yang banyak. Makin banyak peserta, makin besar resiko yang dapat direduksi. Lalu hazard dalam asuransi. Bahaya merupakan suatu kondisi kualitatif yang memiliki dampak terhadap seberapa sering kerugian mungkin terjadi atau seberapa besar kerugian itu dapat timbul. Yang pertama itu ada bahaya fisik, yaitu jenis bahaya yang bersifat nyata dan mencakup elemen objektif. Contohnya ini ada kerusakan fisik yang disebabkan oleh kebakaran atau kecelakaan. Lalu yang kedua ada bahaya moral, yaitu jenis bahaya yang berkaitan dengan individu dan memiliki elemen subjektif. Contohnya adalah sengaja menabrakkan kendaraan ke pohon untuk mendapatkan kompensasi. Bahaya yang berhubungan dengan risiko ini meliputi hal-hal yang pertama. Ada resiko pribadi dan resiko keluarga yang berkaitan dengan kehilangan pendapatan dan aset. Lalu yang kedua ada kehilangan pendapatan yang bisa disebabkan oleh kematian, cacat permanen, cacat sementara yang menghalangi pencarian nafkah untuk beberapa waktu dan pengangguran. Yang selanjutnya kerugian aset ini dapat terjadi akibat kebakaran, sambaran petir, angin kencang, banjir, gempa bumi, kerusuhan, perampokan, pencurian, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada risiko perusahaan yang mencakup antara lain ada kerugian yang dialami saat pengiriman barang melalui jalur darat atau jalur laut, hujan es, ketidakjujuran karyawan, kegagalan kontrak, dan aksi mogok. Selanjutnya, upaya mengatasi masalah asuransi kesehatan. Jika pengelolaan asuransi kesehatan mengalami fluktuasi dan terkadang dipenuhi oleh praktik yang tidak berlaku jujur, korup, atau bahkan penipuan, terdapat banyak individu yang merasa tidak nyaman dengan istilah asuransi. Diperlukan berbagai usaha atau pendekatan yang tepat dalam pelaksanaan asuransi kesehatan untuk menciptakan layanan yang efisien dan efektif. Berikut adalah cara-cara dan langkah yang perlu diambil. Yang pertama ini mengubah sistem reimbursement atau pembayaran setelah pelayanan menjadi sistem prepayment atau pembayaran di
Sistem ini mencakup kapitasi, paket, dan anggaran. Lalu, dalam sistem kapitasi ini melibatkan pembayaran berdasarkan kesepakatan tarif untuk setiap peserta yang diasuransikan. Lalu ada sistem paket ini yang berfokus pada pembayaran yang ditentukan berdasarkan kesepakatan biaya untuk layanan kesehatan tertentu. Selanjutnya ada sistem anggaran yang berlandaskan pada kesepakatan harga sesuai dengan maksal anggaran dari penyelenggara pelayanan kesehatan. Lalu yang kedua ini ada menerapkan berbagai batasan, misalnya hanya menanggung layanan kesehatan yang memerlukan biaya tinggi dan hanya menanggung sebagian dari total biaya layanan kesehatan. Lalu yang ketiga, ada mengintegrasikan lembaga asuransi dengan penyedia layanan kesehatan. Pengelolaan dana ini dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sehingga tersedia layanan kesehatan yang optimal. Selanjutnya ada penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional atau JKN. Nah, yang selanjutnya itu ada kepesertaan JKN itu sendiri. Peserta JKN itu dibagi menjadi dua, yaitu ada penerima bantuan iuran dan non-PBI atau penerima bantuan iuran. Nah, yang pertama itu ada peserta PBI, meliputi orang-orang yang bisa dibilang fakir miskin atau kurang mampu. Nah, yang kedua itu ada peserta bukan penerima bantuan. Yang pertama itu yang udah punya penghasilan, misalnya PNS, wira swasta, terus kayak anggota-anggota TNI, dan lain-lain. Yang selanjutnya itu ada hak dan kewajiban peserta JKN. Yang pertama, setiap peserta yang telah terdaftar pada BPJS Kesehatan berhak mendapatkan identitas atau kartu dan manfaat pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS. Yang kedua, setiap peserta yang telah terdaftar berkewajiban membayar iuran dan melaporkan data kepesertaannya pada BPJS pada saat pindah domisili. Selanjutnya ada pelayanan jaminan kesehatan nasional. Yang pertama ada jenis pelayanannya. Ada dua jenis pelayanan. Yang pertama ada pelayanan medis sebagai pelayan kesehatannya, dan juga ada pelayanan non-medis seperti kayak akomodasi dan ambulans. Nah, ambulans ini hanya diberikan untuk pasien rujukan dari fasilitas kesehatan dengan kondisi tertentu atau kondisi yang gawat darurat gitu, yang memang mengharuskan untuk adanya rujukan. Kemudian ada prosedur pelayanannya. Nah, pengguna BPJS itu wajib untuk pergi dulu ke vaskes pertama atau fasilitas kesehatan pertama. Jika pelayanan kesehatan yang dibutuhkan belum tersedia di vaskes pertama, maka peserta memerlukan vaskes tingkat lanjutan atau perlu adanya rujukan ke fasilitas kesehatan yang memang lebih memadai gitu. Itu ada kompensasi pelayanan dari BPJS. Nah, misalnya kalau di suatu daerah sebuah fasilitas kesehatan yang itu belum memadai, maka BPJS itu memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi berupa penggantian uang atau pengiriman tenaga kesehatan ke daerah tersebut, ataupun yang terakhir itu ada penyediaan fasilitas kesehatannya. Keunggulan asuransi sosial. Pertama, tidak terjadi seleksi bias dalam asuransi sosial. Semua orang harus ikut sehingga yang beresiko standar, substandar atau risiko tinggi maupun beresiko rendah yang ikut serta dalam program asuransi. Yang kedua, redistribusi atau subsidi silang luas. Oleh karena semua wajib mengikuti asuransi, maka terjadi subsidi silang yang luas. Misalnya, orang kaya membantu yang miskin, yang sehat membantu yang sakit, yang muda bantu yang tua. Yang ketiga, menyembuhkan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, administrasi sederhana asuransi sosial mempunyai produk tunggal, yaitu sama untuk semua peserta, tidak seperti asuransi komersial yang menjual berbagai produk yang sangat beragam sesuai target mereka. Yang pertama, pilihan asuransi terbatas atau tidak ada. Oleh karena asuransi sosial yang mewajibkan penduduk dan dikelola oleh suatu badan publik, pemerintah, maka penduduk tidak memiliki pemilihan asuransi. Lalu manajemen kurang kreatif atau responsif, lalu ada persepsi kualitas buruk oleh kalangan atas, lalu penolakan fasilitas atau profesi kesehatan, profesi dokter seringkali merasa kurang bebas dengan sistem asuransi yang umumnya membayar mereka dengan tarif yang dirasa kurang. Fasilitas kesehatan yang sudah terkenal dan memiliki pasien loyal yang mampu bayar sendiri umumnya tidak mampu melakukan kerjasama dengan asuransi publik. Kebocoran data pribadi peserta BPJS Kesehatan menjadi sorotan nasional setelah terungkap bahwa data sekitar 279 juta warga Indonesia, termasuk nama, nomor telepon, alamat, gaji, dan data kependudukan diduga bocor dan diperjualbelikan di forum daring. Kebocoran ini juga diduga mencakup data aparatur sipil negara atau ASN karena mereka juga menjadi peserta BPJS. Kasus ini menimbulkan keprihatinan luas karena besarnya jumlah data yang terpapar dan potensi kerugian bagi masyarakat Indonesia. Selamat sore, perkenalkan saya Risma dari Liputan My England. Di sini ingin melaporkan bahwa
terjadinya aksi massa di gedung depan BPJS terjadi karena adanya kebocoran data bagi pengguna BPJS. Hal tersebut pun mengakibatkan banyak hal-hal terjadi. Dan saya ingin melaporkan kepada rekan saya, Novia. Oke, selamat sore. Saya Novia Zara dari Liputan Bank Indonesia. Di sini saya bersama. Saya Veronica. Oke, saya mau bertanya bagaimana terjadinya kebocoran data ini. Jadi saya beberapa hari lalu ditelepon oleh pihak, bukan pihak tapi yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan. Kemudian saya disuruh untuk mentransfer sejumlah uang dengan nominal yang cukup tinggi. Kemudian ternyata data-data saya itu diperjualbelikan di komunitas-komunitas online seperti Telegram, Twitter. Jadi sangat disayangkan sekali ke pihak BPJS bocor datanya. Oke, baik Kak, terima kasih. Mari kita simak video tanggapan dari pihak BPJS. Perkenalkan, saya Lutia, pimpinan dari BPJS Indonesia. Ingin mengonfirmasi, selama ini kami telah melakukan upaya semaksimal mungkin untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. BPJS Kesehatan juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Barreskrim Polri mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan pihak yang tidak bertanggung jawab dan merugikan BPJS Kesehatan. Sistem teknologi keamanan teknologi informasi BPJS Kesehatan sudah berlapis, tapi melihat masih ada kemungkinan terjadinya peretasan karena dunia peretasan sangat dinamis, BPJS Kesehatan membentuk tim khusus bersama Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN, Kominfo serta Telkom untuk melakukan penelusuran. Kominfo juga telah memanggil direksi BPJS Kesehatan untuk segera memastikan dan menguji ulang data pribadi yang bocor. Terima kasih.